Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang analisa laporan keuangan. Untuk pembahasan di video ini adalah mengenai analisa laporan keuangan menggunakan rasio analisis. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai analisa laporan keuangan menggunakan horizontal analisis dan vertikal analisis. Jadi kalau kita ulangin lagi ya, kalau horizontal analisis itu adalah analisis laporan keuangan dengan membandingkan suatu item atau satu pos dari periode-periode sebelumnya. Kalau pada pada analisis vertikal itu membandingkan satu item atau satu pos pada periode yang sama, tetapi dibandingkan antara item satu dengan item yang lain. Misalnya net income dibandingkan dengan net sales gitu. Nah, pada analisa rasio itu sebenarnya mirip dengan analisa vertikal gitu ya. Jadi membandingkan satu item tertentu dengan item tertentu yang lainnya pada laporan keuangan atau pada financial statement. Yang membedakan adalah pada rasio analisis itu nama rasionya itu sudah tertentu, kemudian formula yang digunakan juga sudah tertentu atau sudah baku begitu. Nah, pada financial analisis menggunakan rasio analisis di sini diklasifikasikan menjadi tiga karakteristik untuk melihat kondisi perusahaan. Yaitu yang pertama adalah menganalisa liquidity-nya atau likuiditasnya. Kemudian yang kedua adalah profitability dan yang ketiga adalah solvency. Pada analisa rasio liquidity itu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang atau untuk menyediakan uang cash untuk keperluan yang tak terduga, itu seberapa cepat dia atau likuiditasnya. Kemudian pada analisa rasio yang profitability itu fungsinya adalah untuk mengukur seberapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan atau seberapa sukses perusahaan menjalankan operasinya. Karena tujuan utama perusahaan itu adalah untuk mendapatkan laba. Jadi kalau labanya besar berarti dia sukses menjalankan operasinya pada periode waktu tertentu gitu ya. Jadi ukuran profit keuntungan itu adalah periode waktu. Misalnya selama 1 tahun berapa profit yang dihasilkan. Atau kalau laporannya nanti adalah 3 bulanan, selama 3 bulan itu berapa profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah analisa solvensi. Ini tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Jadi masing-masing nanti akan mempunyai kegunaan yang berbeda-beda. Gitu. Kalau analisa liquidity untuk melihat kemampuan perusahaan untuk membayar hutang. Kalau profitability untuk melihat seberapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Kalau untuk solvensi untuk mengukur perusahaan ini bisa bertahan dalam jangka waktu berapa lama. Biasanya akan berguna untuk investor jangka panjang atau yang ingin memberi pinjaman dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk analisa ini tadi, rasio liquidity, profitability maupun solvensi, ini diukur yang pertama adalah di dalam perusahaan itu sendiri bisa dilakukan. Tapi kalau cuma satu, itu biasanya kurang mempunyai arti. Dia akan dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Akan dibandingkan dengan yang lain. Yang pertama adalah dibandingkan di dalam perusahaan itu sendiri, perusahaan yang sama, tetapi untuk waktu yang berbeda. Misalnya untuk 2 tahun, selama 2 tahun berapa dia rasionya gitu ya. Nah, nanti dalam contoh pembahasan di sini akan dibahas mengenai perusahaan namanya Quality Department Store gitu ya, yang kita analisa untuk data selama 2 tahun. Nah, kemudian yang kedua itu dibandingkan dengan rata-rata industri yang sejenis gitu ya, rata-rata industri yang sejenis.
Misalnya kalau industri perbankan itu harus dibandingkan dengan industri perbankan juga. Kalau industri teknologi tinggi ya dibandingkan dengan industri teknologi tinggi, industri telekomunikasi dibandingkan dengan industri telekomunikasi gitu. Jadi ini harus dibandingkan dengan industri yang sejenis. Nah, biasanya ada lembaga yang memeringkat tentang kondisi keuangan perusahaan itu sudah memberikan data-data ini. Lembaga atau organisasi itu misalnya Standard & Poor's, Moody's, dan lain-lain itu sudah mengeluarkan ini ya, nilai dari rasio yang ada untuk setiap jenis perusahaan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, data rasio tadi itu dibandingkan juga dengan industri yang sejenis. Biasanya di sini yang dijadikan pembanding adalah pesaing itu ya. Pesaing terdekatnya mana? Itu dijadikan sebagai pembanding juga. Nah, nanti dalam contoh di pembahasan di sini untuk quality department store itu mengambil pesaing perusahaan namanya Macy's gitu ya. Ini sama-sama perusahaan retailer begitu. Retailer. Jadi ini sama ngambil pesaing, datanya seperti apa. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah analisa rasio likuiditas atau liquidity ratio. Dia mengukur kemampuan jangka pendek gitu ya, perusahaan untuk membayar hutang atau kewajiban yang jatuh tempo, atau juga kemampuan perusahaan untuk menyediakan uang cash pada waktu yang mendadak gitu ya, mendadak. Karena kadang dalam operasi perusahaan itu perlu uang cash dalam waktu mendadak. Nah, yang menggunakan analisa rasio ini biasanya adalah kreditor yang jangka pendek. Seperti bank kalau memberikan pinjaman jangka pendek, menggunakan analisa rasio di sini untuk menilai perusahaan kira-kira mampu nggak membayar hutangnya. Atau supplier gitu ya, supplier yang pembayarannya dengan cara dicicil gitu. Dia perlu melihat likuiditas dari perusahaan yang diberi pinjaman untuk pembayaran atau untuk pembelian barang. Nah, untuk analisa rasio itu ada, untuk analisa liquidity ratio itu ada beberapa ukuran yang umumnya digunakan. Yang pertama ada current ratio, yang kedua ada acid test ratio, yang ketiga ada account receivable turnover, dan yang keempat ada inventory turnover. Jadi ada 4 rasio utama yang digunakan untuk melihat liquidity ratio. Akan kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama dulu adalah ini ya, current ratio. Current ratio atau rasio lancar itu adalah formulanya current asset atau aset lancar dibagi dengan current liabilities. Oke, kita bahas dulu mengenai current asset ya. Apa arti dari current asset atau aset lancar? Jadi gini, aset itu bisa bisa diurutkan dari yang liquid sampai yang kurang liquid. Yang liquid itu artinya adalah yang mudah untuk dijadikan uang. Nomor satu pasti adalah cash. Itu adalah aset yang paling liquid. Kemudian yang kedua itu bisa investasi jangka pendek atau saham gitu ya. Jadi saham itu yang liquid nomor 2 setelah cash, karena perusahaan bisa menjual saham sewaktu-waktu dengan cepat gitu ya. Kemudian yang ketiga urutannya adalah account receivable atau piutang, karena bisa menagih piutang dalam waktu yang cepat juga meskipun tidak secepat menjual saham. Kemudian yang keempat biasanya urutannya adalah inventory. Jadi inventory itu kan bisa dijual ya, dijadikan uang gitu ya, persediaan. Kemudian yang kelima adalah prepaid payment atau pembayaran di muka ya. Misalnya asuransi yang dibayar di muka itu kan bisa dijual. Kemudian sewa gedung yang dibayar di muka itu kan bisa di over kontrak dan seterusnya. Nanti sampai yang tidak liquid gitu ya. Yang tidak liquid misalnya tanah
atau gedung, karena menjual tanah atau gedung itu perlu waktu yang lama. Nah, di sini untuk current ratio itu dipilih aset-aset yang current, yang lancar. Yang masuk kategori ini biasanya adalah uang cash, kemudian tadi investasi jangka pendek, saham, kemudian account receivable, kemudian inventory atau persediaan, kemudian yang terakhir adalah prepaid payment, jadi itu current asset dibagi dengan current liabilities. Nah, ini contohnya misalnya untuk perusahaan quality department store, current asetnya tahun 2013 1.020.000, kemudian current liability-nya ini 344.500 untuk tahun 2013. Nah, kalau kita ingin melihat current ratio untuk tahun 2013, ya tinggal ini aja, current asset ini dibagi dengan current liabilities yang ini ya. Nah, kalau current liability sendiri adalah pinjaman dalam jangka pendek gitu ya, dalam jangka pendek. Nah, ini besarnya adalah 2,96 atau current asset dibandingkan current liabilities itu adalah 2,96 dibanding 1 begitu. Nah, berikutnya adalah kita bisa hitung juga untuk current ratio di perusahaan yang sama, Quality Department Store untuk tahun 2012. Dia besarnya adalah 3,12. Nah, kemudian dari perusahaan yang sama itu kita bisa lihat ternyata current ratio-nya adalah berkurang ya, dari 3,1 2013 2,9. Nah, ini artinya apa? 2,9 banding 1 dibandingkan dengan atau 3,12 banding 1. Nah, ini artinya adalah di sini ya. Artinya setiap hutang lancar atau current liabilities, perusahaan memiliki aset lancar sebesar 2,96 kalinya. Atau setiap dolar hutang, setiap $1 hutang, perusahaan mempunyai 2,96 dolar current asset. Atau dengan kata lain, kalau ini nilainya semakin besar, perusahaan akan semakin mampu untuk membayar hutang yang jangka pendek. Gitu. Nah, ini kita lihat lagi. Rata-rata industri retailer itu adalah besarnya 1,7. Gitu ya, banding 1. Artinya rata-rata perusahaan sejenis itu kalau punya hutang $1, dia punya current aset 1,7. Jadi quality department store itu jauh lebih tinggi nilainya, current ratio-nya. Artinya apa? Dia lebih bagus atau lebih mampu untuk membayar hutang dibandingkan rata-rata industri. Kalau dibandingkan pesaing, untuk Macy's Incorporate, ini tahun 2013 ya, ini juga 2013 juga datanya. Dia nilainya adalah 1,52. Nah, artinya untuk quality department store itu lebih bagus dari rata-rata industri dan pesaing untuk kemampuan membayar hutang jangka pendek. Gitu cara membaca analisa rasionya. Oke, ini Anda bisa baca di e-booknya ya tentang keterangan ini. Saya lanjutkan dulu untuk perhitungan dulu. Nah, berikutnya untuk menganalisa liquidity ratio itu ada alat ukur rasio berikutnya adalah yang namanya acid test ratio atau quick ratio juga sama. Nah, artinya apa? Quick ratio itu untuk menghitung pembayaran hutang dalam jangka waktu yang lebih cepat lagi. Kalau current tadi kan lancar ya, ini lebih cepat lagi, lebih pendek. Sehingga nanti dipilih aset-aset yang liquid, yang lebih liquid lagi. Nah, yang lebih liquid lagi tadi ya adalah uang cash, investasi jangka pendek, termasuk kepemilikan saham di sini ya, jangka pendek. Kemudian ada account receivable. Ini ada keterangan net. Artinya apa? Begini ya. Ini kan laporan keuangan dirilis setiap 1 tahun sekali. Nah, artinya begini. Account receivable itu adalah piutang. Jadi piutang nanti akan dihitung mana piutang yang bisa terbayar dan mana piutang yang kira-kira tidak terbayar.
atau namanya allowance for doubtful account gitu ya. Atau dengan kata lain di sini adalah kira-kira piutang yang tidak dibayarkan oleh customer itu dikeluarkan, dianggap sebagai expense nantinya. Kenapa dikeluarkan? Ya kemungkinan kecil akan dibayar, gitu. Kemungkinan kecil tidak akan dibayar. Cara menghitungnya bagaimana? Ada caranya ya. Tapi biasanya dari sisi waktu. Misalnya sudah lama nggak dibayar, gitu ya. Misalnya lamanya itu berapa? Misalnya 3 bulan nggak dibayar atau 1 tahun nggak dibayar, ada batasnya ya. Maka dia dikeluarkan dari account receivable, dianggap expense atau kerugian dari perusahaan. Makanya di sini ada account receivable net. Artinya ini sudah dikurangan dengan piutang yang tidak terbayarkan, gitu. Nah, untuk aset tes rasio itu rumusnya adalah ini ya. Aset yang lebih liquid lagi dari yang current tadi, yaitu cash ditambah short term investment ditambah account receivable yang net tadi dibagi dengan current liabilities. Current liabilities-nya sama ya, ini hutang jangka pendek. Nah, untuk tahun 2013 kita bisa hitung untuk perusahaan quality department store sebagai berikut. Ini kan. Tadi cash 100.000, short term investment 20.000, kemudian account receivable net 230.000 dibagi 344 atau ini ya 1,02 dibandingkan 1. Ini maknanya apa? 1,02 dibandingkan 1. Maknanya sebenarnya mirip dengan current ratio tadi. Cuma ini artinya adalah bisa memenuhi ini ya dengan cepat gitu ya, dengan cepat. Karena tadi yang dihitung adalah aset yang paling liquid ya, yaitu apa namanya? Uang cash, kemudian investasi jangka pendek sama piutang yang akan terbayarkan kemungkinan besarnya gitu. Nah, ini kita lihat lagi. Untuk tahun 2012 ini besarnya 1,34, 2013 1,02 banding 1. Ini artinya apa? Artinya kemampuan membayar ini hutang jangka pendek secara cepat untuk perusahaan quality department store menurun ya. Menurun ini bisa terjadi karena dia hutangnya bertambah banyak, sehingga beban hutangnya akan tambah banyak kan, sehingga pembaginya tambah banyak kan di sini akan turun. Tetapi meskipun kemampuannya turun dibandingkan tahun sebelumnya, kalau dibandingkan dengan industri rata-rata itu adalah 0,7 banding 1. Artinya ini lebih bagus, lebih besar nilainya. Dibandingkan dengan pesaing, jauh lebih bagus lagi. Pesaing besarnya adalah 0,47 banding 1. Gitu, cara menganalisa untuk aset tes rasio pada liquidity ratio. Nah, berikutnya adalah ini. Ada account receivable turnover. Rumus dari account receivable turnover adalah net credit sales dibagi dengan average net account receivable. Gitu ya. Average net account receivable. Atau dengan kata lain, account receivable turnover itu adalah untuk mengukur seberapa cepat piutang atau account receivable itu dibayar oleh customer. Gitu. Nah, kalau lihat dari sini, dari data keuangan di balance sheet sama di income statement, kita bisa menghitung di sini. Net credit sales berapa? Ini. Net credit sales. Ini gini ya, ini asumsi adalah semua penjualan di quality department store atau quality department store itu asumsi semua dibayar secara kredit. Gitu ya. Ini asumsinya. Nah, kalau nanti ada misalnya penjualan secara kredit dan cash harus dipisahkan, mana yang dijual secara kredit. Tapi untuk contoh di sini asumsi saja bahwa net sales di sini semuanya adalah dibayar secara kredit untuk memudahkan perhitungan dan untuk contoh saja. Sehingga ini net sales 2.097.000. Kemudian dibagi average net account receivable. Average ini dihitung selama 2 tahun di rata-rata. Kita lihat di sini. Account receivable net. Berarti kalau average ini adalah 2013 ditambah 2012 dibagi 2 ya. Atau 180.000 ditambah 230.000 dibagi 2 average-nya. Nah,
Atau ketemu nanti account receivable turnover itu besarnya adalah 10,2. Ini nilainya semakin besar, artinya semakin cepat piutang itu dibayar oleh customer. Gitu ya. Jadi kalau ini nilainya semakin besar, maka semakin cepat customer itu membayar piutangnya. Nah, ini kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Ternyata untuk tahun sebelumnya, asumsi untuk average net account-nya adalah 200.000. Ini datanya, asumsinya aja. Tahun sebelumnya 9,7, tahun 2013 10,2. Artinya ini semakin bagus ya piutang dibayarkan meskipun tidak signifikan. Nah, kalau dibandingkan dengan industri rata-rata besarnya adalah 46,4. Lebih bagus. Ini pesaing 69,1. Jauh lebih bagus lagi. Ya mungkin karena ini tadi data ini asumsi semuanya adalah dibayarkan dengan kredit sehingga nilainya adalah kecil ya. Oh enggak juga ya, enggak juga. Jadi pokoknya dari bacaan ini kita tahu bahwa kemampuan perusahaan untuk menagih piutang itu lama untuk perusahaan quality department store dibandingkan pesaing ataupun industri rata-rata. Gitu. Nah, ini bisa juga dihitung begini. Tadi kan ketemunya 10,2 ya. Nah, account receivable turnover itu bisa dihitung dalam hari. Caranya adalah dikonversi ini. Jadi dalam 1 tahun 365 hari dibagi dengan 10,2 atau ketemu 35,78. Ini artinya piutang itu dibayar lunas oleh customer rata-rata dalam waktu 35,78 hari. Atau kalau dibulatkan ya ke atas itu harinya, rata-rata piutang itu bisa dibayarkan dalam waktu 36 hari. Gitu. Jadi kalau ini harinya semakin pendek, artinya piutang semakin cepat dibayarkan. Artinya perusahaan untuk menyediakan likuiditasnya semakin cepat. Berikutnya adalah ini masih sama, untuk liquidity ratio ada inventory turnover. Inventory turnover itu rumusnya atau formulanya adalah cost of goods sold dibagi average inventory. Ini fungsinya untuk menghitung seberapa lama rata-rata barang yang ada di gudang atau di inventory itu laku terjual. Jadi seberapa lama barang itu mengendap di perusahaan. Nah, ini perlu untuk perusahaan retailer, karena retailer itu kan stok barang kemudian dijual ya. Nah, dari rumus ini kita cari nih dari laporan keuangan. Cost of goods sold ini 1.281 dibagi average inventory. Inventory ini kan ya nilainya. Average berarti dalam 2 tahun dibagi 2. 500.000 ditambah 620.000 dibagi 2. Ini dulu cost of goods sold 1.281 dibagi dengan average inventory 2,3. Jadi ini kalau nilainya semakin besar artinya semakin cepat barang yang ada di inventory atau di gudang itu semakin cepat terjual. Nah, kita lihat ini. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya relatif sama ya. Dengan industri average 4,3, dengan pesaing 3,1. Dengan 3,1. Nah, ini lebih kecil, artinya dia perusahaan quality department store itu menyimpan barangnya lebih lama sampai terjual. Karena rata-rata industri adalah 4,3 gitu ya. Nah, ini kita bisa hitung secara hari juga. Secara hari. Misalnya tadi ketemu 2,3 gitu ya. Maka seberapa lama sih barang itu tersimpan di inventory atau di gudang gitu ya. Tinggal 1 tahun 365 dibagi 2,3 atau 159 hari. Nah, ini adalah lama barang tersimpan di gudang atau inventory turnover.
Jadi waktu ini juga mengindikasikan seberapa lama dari barang datang sampai barang itu menjadi uang karena sudah terjual gitu ya. 159 hari. Nah, untuk setiap industri itu inventory turnover-nya akan beda-beda ya. Contohnya misalnya untuk apa namanya perusahaan retailer gitu ya, retailer seperti Alfamart, Indomart itu average inventory turnover-nya adalah 21 hari. Tapi kalau industri perhiasan seperti jual perhiasan ya emas, kalung gitu atau jam tangan mewah gitu, itu inventory turnover-nya jauh lebih lama. Dia bisa dalam jangka waktu 1 tahun lebih atau 340-an hari begitu inventory turnover-nya. Loh kalau begitu jelek dong, enggak juga ya. Kalau retailer itu kan harinya pendek tetapi keuntungan persentasenya lebih rendah. Misalnya keuntungan persentasenya average katakanlah 12%. Tetapi kalau yang tadi perusahaan yang menjual perhiasan, dia inventory turnover-nya lama, tapi keuntungannya dia bisa 5 kali atau bahkan 10 kali keuntungannya dibandingkan untuk perusahaan retailer begitu. Makanya dibandingkannya dengan industri yang sejenis. Kalau tidak sejenis nanti tidak bisa melihat kondisi perusahaan ini seperti apa. Nah, berikutnya adalah analisa rasio profitability atau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan income atau berhasil menjalankan operasinya perusahaan gitu ya. Nah, kenapa ini perlu? Karena begini, income itu atau pendapatan itu akan memberikan efek kemampuan perusahaan untuk memperoleh hutang. Jadi kalau perusahaan itu keuntungannya besar, nah, maka yang memberikan pinjaman seperti bank itu akan percaya juga karena dia bisa mengembalikan dengan adanya keuntungan. Begitu. Kemudian dengan adanya ini keuntungan juga akan membuat perusahaan itu mampu untuk membiayai keuangan dia. Kemudian posisi likuiditasnya juga semakin bagus. Kemudian kemampuan untuk tumbuh gitu ya. Jadi keuntungan itu digunakan untuk tadi ya jaminan pinjaman, perusahaan akan percaya pemberi pinjaman, juga perusahaan akan tumbuh menjadi besar. Karena nanti dari keuntungan itu tidak semuanya dibagi atau dikasihkan ke owner. Sebagian besar keuntungan itu justru digunakan untuk modal lagi bagi perusahaan untuk mengembangkan atau ekspansi perusahaannya. Nah, rasio yang digunakan untuk mengukur profitability ratio itu ada banyak gitu ya. Lebih banyak dari yang tadi. Dari liquidity ratio ini. Untuk profitability ratio itu ada alat ukurnya ya, ada profit margin, asset turnover, return on asset, return on common stockholder equity, earning per share, price earning ratio, dan payout ratio. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 gitu ya. Untuk mengukur rasio profitability. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama dulu, profit margin itu formulanya adalah net income dibagi net sales. Ini kan bisa kita peroleh data dari laporan keuangan. Net income berapa? Ini net income. Tahun 2013, 263. Dibagi dengan net sales. Ini, 2.097.000. Nah, ketemunya ini ya, 12,6%. Nah, makna dari 12,6% atau profit margin itu apa? Maknanya adalah dari setiap penjualan atau sales itu menghasilkan keuntungan bersih berapa, net income-nya berapa. Nah, kalau tadi 12,6% artinya dari total penjualan itu akan mendapatkan keuntungan bersihnya adalah 12,6% dari penjualan. Ini kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ini 11,4%, penghitungannya sama ya, rumusnya. Jadi ini lebih bagus kan, naik persentasenya. Nah, kalau kita bandingkan dengan industri rata-rata, 8% keuntungannya. Artinya, quality department store
itu profit marginnya itu tinggi dengan industri rata-rata maupun dengan pesaing. Pesaing lebih rendah lagi, 5,3%. Jadi persentase keuntungan bersih dari penjualan bersih itu tinggi untuk apa namanya quality department store, artinya dia efisien gitu ya, keuntungannya lebih tinggi dari penjualan. Nah, berikutnya adalah aset turnover. Aset turnover untuk mengukur profitability analysis atau profitability ratio ya. Aset turnover itu rumusnya adalah net sales dibagi average total asset. Kita lihat aja di sini, net sales-nya berapa? Ini 2.097.000. Average total asset. Kalau ada kata-kata average berarti diambil data dari 2 tahun ya. Tahun sebelumnya sama tahun sekarang. Average total asset adalah ini ya. 1.595.000 ditambah ini 1.835.000 dibagi 2. Nah, ketemunya adalah 1,2 kali. Artinya apa sih aset turnover? Nah, artinya di sini. Arti aset turnover adalah seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk mengenerate sales atau mengenerate penjualan ya. Untuk mengenerate penjualan. Ini misalnya. 1,2 itu kali itu artinya apa? Artinya dari aset yang dimiliki, dari total aset rata-rata yang dimiliki itu bisa menghasilkan penjualan sebesar 1,2 kalinya. Gitu ya. Kita bandingkan dengan tahun sebelumnya relatif sama dengan industri ini rata-rata 1,4, kemudian dari pesaing 1,3. Artinya apa? Aset turnover-nya ini lebih rendah ya, lebih rendah. Atau dengan kata lain sebenarnya aset yang dimiliki oleh ini perusahaan gitu ya. Aset yang dimiliki oleh perusahaan ini dibandingkan dengan pesaing itu menghasilkan penjualan yang lebih rendah. Ya, ini penjualan ya, bukan net income ya, beda nanti. Jadi ini penjualannya memang lebih rendah, tapi tadi kan net income-nya lebih tinggi gitu. Nah, berikutnya adalah saya akan menjelaskan lebih cepat lagi karena nanti banyak rasio-rasionya yang perlu dijelaskan. Adalah return on asset. Nah, ini lebih sering digunakan ini untuk melihat profitability rasio menggunakan return on asset. Rumusnya adalah net income dibagi average total asset. Nah, net income adalah ini ya, 263 800 dibagi average total aset, sama juga ya. Ini tambah ini dibagi 2. Nah, ini 15,4%. 15,4% itu artinya apa? Dari total aset itu menghasilkan keuntungan 15,4%. Kita bandingkan dengan industri rata-rata 8,9%. Artinya ini keuntungannya lebih bagus, menghasilkan net income yang lebih tinggi. Meskipun tadi kalau kita lihat dari sisi apa namanya penjualan dia lebih rendah kan, tapi keuntungannya lebih tinggi. Jadi Anda tinggal pengen keuntungan atau penjualan. Tentu orang akan suka keuntungan bersih ya daripada penjualan bersih. Gitu. Untuk pesaing Macy's 7%. Artinya dari total aset rata-rata yang dimiliki, dia menghasilkan keuntungan bersih 7%. Kalau ini 15%, dua kali lipat lebih. Kan gitu ya. Artinya dari sisi profitability ini bagus untuk quality department store. Gitu cara membacanya. Nah, kemudian ada lagi ukuran untuk profitability ratio adalah return on common stockholder equity. Rumusnya adalah net income dibagi average common stockholder equity, gitu ya. Sama ya, net income tadi di sini. Kemudian average stockholder equity atau ekuitas apa namanya pemilik. Di sini karena pemiliknya dalam bentuk saham adalah stockholder equity.
rumusnya ini ya, net income dibagi dengan average stockholder equity atau apa namanya ekuitas dari pemegang saham atau pemilik. Average, jadi ini tahun sebelumnya ditambah tahun 2013 dibagi 2 atau 29,3%. Nah, ini artinya apa? Artinya dari setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemilik, nah, itu akan menghasilkan keuntungan sebesar 29,3%. Gitu ya. Kalau Anda lihat begini, aset itu kan sama dengan liability ditambah owner equity. Nah, stockholder equity itu adalah owner equity. Nah, dia mempunyai ini, setiap investasi yang diinvestkan oleh pemilik itu menghasilkan keuntungan bersih atau net income 29,3%. Industri rata-rata 18,3%. Kemudian pesaing 24,2%. Artinya ini lebih bagus dari rata-rata industri dan pesaing terdekatnya. Keuntungan yang diperoleh oleh apa namanya pemegang saham, gitu ya, pemegang saham. Jadi kalau nanti Anda memutuskan mau beli saham yang mana, ya Quality Department Store lebih bagus daripada Macy's, gitu ya, karena di atasnya keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham. Nah, nanti ada juga ini ya. Kalau ini tadi return on common stockholder equity, ada lagi nanti return on common stockholder equity with preferred stock. Ini artinya apa? Artinya begini. Perusahaan itu mempunyai saham yang jenisnya beda-beda. Ada yang common stock. Common stock itu saham umum gitu ya. Nanti ada lagi yang preferred stock. Ini adalah saham preferensi. Saham preferensi itu dia tidak seperti saham umum. Tergantung aturan di pemerintahan setempat atau di perusahaan tersebut. Kalau saham preferensi ini biasanya adalah saham yang khusus ya. Artinya dia kalau mempunyai dividen juga dibayarnya tetap seperti surat hutang atau seperti bond begitu. Sehingga ini tidak seperti saham umum. Ini dibayarkan duluan kalau ada pembagian dividen preferred stock dan besarnya adalah berbeda dengan common stock sesuai dengan persentase surat hutang yang dikeluarkan. Biasanya begitu. Nanti ada jenis saham yang lainnya, ada golden stock. Nah, itu adalah saham istimewa. Begitu. Jadi di suatu perusahaan biasanya sahamnya ada 3 kategori tadi ya. Ada common stock, saham umum, preferred stock, ada golden stock. Nah, kalau ada apa namanya saham yang preferred, nanti dikeluarkan dulu. Net income dikurangin preferred dividends, baru dibagi average common stockholder equity. Kalau contoh yang tadi diasumsikan adalah semua saham adalah saham yang biasa. Tidak ada saham preferred ataupun yang golden. Gitu. Berikutnya adalah ini ya, ada earning per share. Earning per share itu formulanya adalah net income dibagi weighted average common share outstanding. Ini apa ini artinya gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Weighted average common share outstanding itu adalah ini ya. Apa namanya? Ini adalah nilai saham ya, nilai saham yang dijual, total ya, total nilai saham yang dijual. Nah ini karena average adalah dari tahun sebelumnya dibagi dengan tahun 2013 dibagi 2 gitu ya. Untuk yang net income-nya adalah ini masih sama 263.800, ketemunya adalah ini 0,97 gitu. Ini tadi artinya apa? 0,97. 0,97 di sini artinya adalah setiap $1 gitu ya, setiap $1 saham
setiap $1 saham itu mendapatkan keuntungan sebesar 0,97 dolar. Ini untuk tahun 2013. Untuk tahun 2012 nilainya adalah 0,77. Gitu. Ini adalah earning per share. Atau setiap dolar saham yang dibeli itu memberikan keuntungan berapa, kan gitu ya, memberikan keuntungan berapa. Ini setiap $1 menghasilkan keuntungan ini ya, 0,97 tahun 2013. Nah, berikutnya ada ini ya, ada price earning ratio. Ini adalah market price per share of stock dibagi earning per share. Nah, market price per share of stock ini adalah nilai saham untuk satu lembar saham, gitu ya. Nilai saham untuk satu lembar saham yang dijual. Karena nanti kan saham atau stok itu dijual dalam bentuk lembar ya. Satu lembar harganya berapa. Nah, ini asumsi harga satu lembar saham untuk quality department store itu adalah $12. Sehingga ini market price per share of stock itu adalah $12 dibagi earning per share-nya. Ini 0,97. Nah, ini besarnya adalah 12,4 kalinya. Gitu ya. Ini price earning ratio. Atau dengan kata lain, apa namanya? Ini adalah seberapa besar keuntungan yang diperoleh untuk setiap lembar sahamnya, kan gitu ya. Seberapa besar keuntungan yang diperoleh untuk setiap lembar sahamnya. Oh ya, untuk Anda perlu ketahui juga bahwa nilai per lembar saham untuk setiap perusahaan itu akan beda-beda. Tetapi tidak berarti semakin besar atau semakin mahal nilainya, semakin bagus. Enggak ya. Enggak begitu. Enggak ada hubungannya. Nilai saham semakin mahal itu semakin bagus atau tidak untuk per lembarnya, enggak ada hubungannya dengan kesehatan perusahaan atau tidak. Ini cuma ingin membandingkan. Jadi setiap lembar berapa keuntungan yang diperoleh. Gitu. Ini dibandingkan dengan ini industri rata-rata. Industri rata-rata itu adalah 21,3. Pesaing adalah 13,5. Kemudian pertanyaannya, ini yang bagus yang mana gitu ya? Yang bagus itu adalah kalau ini nilainya apa namanya kecil ya. Nilainya kecil, artinya dia under value. Artinya dia memiliki kemungkinan untuk bertambah besar nilai sahamnya ke depannya. Gitu. Jadi industri rata-rata 21, ini baru 12,4. Artinya ini under value atau nilai sahamnya adalah murah dibandingkan dengan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungannya. Begitu cara membacanya. Jadi ini kalau jual saham quality department store itu bagus ya, dibeli ya. Karena masih ada gap untuk rata-rata industri keuntungannya berapa. Ini 21 kali, ini baru 12. Gitu. Nah, berikutnya adalah payout ratio. Payout ratio itu formulanya adalah cash dividend declare on common stock atau berapa dividen yang akan dibagikan. Itu kan diumumkan nanti berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau Director of Board dibagi dengan net income. Misalnya dari data bahwa dari ini net income sebesar ini nanti dividen yang dibagikan adalah 61.200. Ini asumsi ya. Kalau Anda lihat ini jauh lebih kecil kan ya yang dibagikan. Nah, sisanya dikemanakan net income-nya? Nah, nanti akan menjadi laba yang ditahan atau return earning digunakan untuk ekspansi perusahaan lagi.
Artinya untuk mendapatkan dana segar, perusahaan tidak harus berhutang, tetapi menggunakan keuntungan yang diperoleh. Nah, ini payout ratio cash dividend declare on common stock atau dividen yang dibagikan dibagi dengan net income 23,2%. Ini maknanya apa? Maknanya adalah dividen yang dibagikan itu adalah 23,2% dari keuntungan bersih gitu. Yang dibagikan dari keuntungan bersih. Nah, ini kalau dibandingkan dengan industri average itu adalah membagikan sahamnya atau membagikan dividennya adalah 16,1 dari keuntungan. Kalau Macy's 24,2%. Ini maknanya apa? Maknanya adalah perusahaan membagikan dividen itu lebih besar dibandingkan dengan rata-rata industri, tetapi lebih kecil dari pesaing. Gitu. Jadi kalau orang investasi berharap mendapatkan dividen, nah ini cocok nih karena dia membagikan dividennya besar. Loh, memang investasi tidak mengharapkan dividen itu ada ya. Jadi tidak hanya mengharapkan dividen maksud saya. Artinya dividennya kecil nggak apa-apa, tapi perusahaan akan tumbuh menjadi besar sehingga nanti nilai sahamnya akan naik. Jadi ada keuntungan menanamkan saham itu berupa dividen yang diperoleh setiap tahun atau mendapatkan keuntungan berupa gain kapital atau nilai dari saham yang dibeli semakin meningkat. Nah, ini yang terakhir adalah solvency ratio. Solvency ratio itu untuk mengukur kemampuan perusahaan bertahan hidup berapa lama. Jadi dua yang diukur ya. Debt to asset sama time interest earn. Ini rasionya. Oke, kita bahas satu-satu. Debt to asset adalah total liability dibagi dengan total aset. Gampang itu ya. Ini dari balance sheet total liability berapa? Ini 832.000 dibagi total aset 1835. 45,3%. Ini artinya apa? 45,3% itu. Artinya hutang yang dimiliki perusahaan total itu adalah 45,3% dibandingkan dengan total aset. Kalau ini nilainya semakin kecil, artinya perusahaan mempunyai hutang semakin kecil. Artinya dia bisa bertahan hidup dalam jangka waktu yang lebih lama, gitu ya. Nah, ini dibandingkan dengan tahun berikutnya, nilainya turun ya, atau hutangnya berkurang untuk quality department store. Nah, kita bandingkan dengan rata-rata industri. Rata-rata industri adalah 34,2%. Atau dengan kata lain, quality department store itu hutangnya lebih besar daripada rata-rata hutang industri yang sejenis. Atau quality department store itu dalam menjalankan bisnisnya banyak menggunakan uang pinjaman gitu. Kalau dibandingkan dengan pesaing, nah pesaing ini malah hutangnya jauh lebih besar ya, 71,1%. Begitu. Jadi ini untuk mengukur persentase dari total pinjaman dibandingkan dengan total aset. Semakin kecil nilainya artinya dia bertahan semakin panjang. Gitu. Kenapa bertahan semakin panjang? Karena beban bunganya juga akan semakin kecil. Gitu. Nah, berikutnya adalah times interest earned. Ini rumusnya adalah income before income tax and interest expense. Atau pendapatan sebelum kena pajak pendapatan dan sebelum kena beban bunga ya, beban bunga dari total pinjaman dibagi dengan interest expense. Nah, kalau income before income tax and interest expense itu ngitungnya tinggal ini, net income karena sebelum jadi ditambahkan dengan ini income tax expense 168.200. Sorry. Ya, ini 168.000 ya. Ditambahkan dengan interest expense. Ini ditulis interest expense-nya dulu. Interest expense dulu, baru ditambah 168.000. Jadi, atau dengan kata lain ini adalah pendapatan sebelum dipotong
pajak pendapatan dan sebelum dipotong dengan beban bunga. Nah, beban bunga. Jadi apa namanya, account untuk interest expense itu dipisahkan ya untuk mengetahui seberapa besar sih beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan. Dibagi dengan interest expense ini 36.000. Ketemunya adalah ini 13 kali. Maknanya apa 13 kali? Nah, ini adalah arti dari time interest earn itu adalah kemampuan perusahaan untuk mampu membayar ini ya bunga dari pinjaman kalau sudah jatuh tempo gitu. Ini kalau nilainya apa namanya semakin besar itu artinya semakin bagus ya. Sebentar. Kalau nilainya semakin besar bukan semakin bagus, beban bunganya itu semakin kecil. Kalau nilainya semakin besar, beban bunganya adalah semakin kecil. Iya, semakin bagus berarti. Nah, industri rata-rata adalah ini 16,1, berarti ini lebih bagus dari industri rata-rata. Kemudian pesaing 6,9, atau beban bunga dari pesaing itu lebih besar karena nilainya lebih kecil, gitu ya. Tadi kan sudah kita lihat ya dari apa namanya rasio sebelumnya tadi, yaitu ini. Bentar. Debt to total asset ratio ini memang pinjaman quality department store lebih kecil sehingga beban bunganya juga lebih kecil dibandingkan pesaing. Gitu. Jadi ini beban bunganya semakin tinggi ini ya. Time interest earn-nya itu semakin bagus. Gitu. Nah, dari semua analisa rasio tadi itu kalau kita bikin ringkasan seperti ini. Ini nama rasionya, liquidity ratio, kategorinya ada 4 untuk mengukur, yaitu current ratio, asset test ratio, account receivable turnover, sama inventory turnover. Ini adalah formulanya. Ini tujuannya untuk mengukur apa? Anda bisa baca di e-book untuk keterangan ini. Kemudian untuk ini profitability ratio ini paling banyak rasio yang digunakan. Kemudian untuk solvency ratio ada 2 gitu ya. Nah, ini adalah dasar-dasar rasio yang digunakan untuk menganalisa laporan keuangan. Meskipun ada rasio yang lainnya yang digunakan, yang tidak ada di sini, tetapi ini adalah sudah mencakup banyak rasio yang sering digunakan. Begitu. Oke, sekian saja karena ini videonya sudah lama sekali untuk membahas mengenai analisa rasio ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.